Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyalah janjane aku iki entuk nomor 78 teko dukun kae. Tapi tak awal-awale tak mistik dadi 87. Jebule sing metu 78 tenan. Umpama ora tak awal-awale tak tuku 78 aku mesti entuk iki. Nah ngoten Jogjane ngoten. Lah terus yang agak sepuh itu bilang, "Oh sampean niku mangkane tak dadi wong sing istiqomah." Lah wis 78 ya 78 aja diwala-wali dadi 87. Oh alah ini ta jenenge istiqomah di dalam perbuntutan ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwa wasiro, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sekaligus ayat ini sebagai doa buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah jaga keimanan kita, jaga ketakwaan kita, dan Allah kuatkan kita menunaikan ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menemui ajal kecuali dalam posisi sudah benar-benar sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan satu dambaan kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau pelihara iman ketakwaan kami dan temukanlah ajal kami nanti dalam keadaan husnul khotimah, di mana kita selama hidup ini berusaha untuk senantiasa istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Maka setiap 17 rakaat dalam satu hari satu malam senantiasa kita ihdinas siratal mustaqim, kita memohon petunjuk pada Allah agar senantiasa dijaga, dipelihara di dalam jalannya, jalan Allah yang lurus. Ini nanti terkait dengan hadis pertama yang akan kita bahas di dalam bab yang baru, yakni bab istiqamah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat beliau atas izin Allah. Terus terang Bapak Ibu sekalian, sejak lahir sampai meninggal kita nanti, apabila kita beribadah sepenuhnya, dari lahir ceprot sudah ibadah, tidak ada waktu sampai mati itu kecuali ibadah, itu sesungguhnya belum cukup untuk menukar surga itu untuk kita kelak ketika di akhirat. Karena apa? Ibadah yang sedemikian itu nilainya di sisi Allah masih kurang, masih lebih banyak kenikmatan Allah yang diberikan kepada sebelah biji mata saja. Sebelah biji mata kita ini, kenikmatan nilainya kalau ditukar dengan ibadah kita sepanjang hidup, padahal tidak mungkin ibadah sepanjang hidup gitu Pak. Masa lahir ceprot langsung salat, kan betul mungkin, tidak mungkin.
Dan kalau itu pun terjadi, maka belum cukup untuk menebus kenikmatan Allah, menyepadani kenikmatan Allah sebelah biji mata saja. Maka yang kita nantikan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas segala kekurangan, atas segala kekotoran kita di dunia ini, yang kita berupaya sebaik mungkin meskipun tetap masih sangat tidak layak untuk masuk surga. Allah berkenan memberikan hak kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk geret para umatnya, untuk memberi syafaat, sehingga Allah memberi permakluman atas kekurangan-kekurangan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mudah-mudahan kita yang di sini. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian, di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tuntaskan bab yakin dan tawakal yang meliputi sampai hadis yang ke-10 kemarin, hadis yang ke-54 dalam susunan 83 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin ini, kita sampai pada bab yang ke-5 insyaallah, yakni babul istiqomah. Bab istiqomah ini adalah satu pembahasan yang relatif sangat berat Bapak Ibu sekalian. Bukan berat bagaimana kita membaca, menerjemahkan, kemudian menggali faedahnya, tetapi berat di dalam melaksanakannya. Berat di dalam melaksanakan istiqomah itu, sampai-sampai Nabi mengijazahkan pusaka doa kepada kita, ya muqallibal qulub sabit qulubi ala dinik, ya yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di dalam agamamu sampai mati. Ini maknanya atau fungsinya. Ini menunjukkan sekaligus doa ini diberikan kepada kita oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah dan Rasulnya lebih tahu bahwa untuk menjaga kelurusan hati, kelurusan iman, keteguhan hati itu satu hal yang tidak mudah, karena hati itu sebagaimana namanya dari kolbun, berasal kata dari qalaba, itu yang bersifat berbolak-balik, kayak kapal di laut itu kimpul itu. Kalau kapal masih mending, masih dangak terus. Lah kalau qalaba ini sifatnya sudah kelimpung seperti itu, berbolak-balik, mudah berbalik, sangat mudah berbalik. Bahkan di satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi rajulan mu'minan wa yusbi kafiran. Pagi masih beriman, sore bisa kafir. Sore atau malam masih beriman, pagi bisa kafir. Ini menunjukkan betapa rapuhnya sifat hati itu. Qalaba, berbolak-balik, kolbun itu sifatnya qalaba. Hati kita itu sifatnya molah malih. Bahasanya orang Madiun, orang Uluan itu sak detik malih. Ini ku saestu Pak. Hati itu sak detik malih itu. Maka kita memohon penjagaan dan diijazahi oleh Nabi, ya muqallibal qulub sabit qulubi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di dalam keistiqomahan di dalam agamamu. Ini babul istiqomah. Istiqomah itu sifatnya ajek Bapak Ibu sekalian. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah amal soleh yang bukan yang banyak, tetapi yang ajek, yang rutin, yang istiqomah. Itu kita sholat berjamaah sehari semalam 5 kali. Setelah sholat berjamaah kita sholat rawatib, sholat sunnah, atau sebelumnya ada qobliyah, ada ba'diyah. Kemudian kita memperbanyak membaca Al-Quran.
Ini kalau dirangkai menjadi satu kesatuan amal ibadah yang banyak. Boleh dilakukan yang banyak itu asal kita bisa menjaga keseimbangan rutinitasnya atau keistiqomahannya. Yang terjadi Pak, kadang kita pas lagi semangat baca Quran itu sampai 1 juz setelah sholat, tapi besoknya sama sekali enggak, atau 2 hari 1 juz, kemudian 5 hari tidak baca. Ini baik membaca beribadah seperti ini, tetapi namanya tidak istiqomah, dan ini kurang disukai oleh Allah, oleh Rasulullah. Maka istiqomah. Kenapa istiqomah? Kita butuhkan continue setiap hari, setiap waktu istiqomah, meskipun tidak banyak, syukur-syukur banyak gitu. Karena kita tidak tahu ajal kita itu di jeda hidup yang jam keberapa, menit keberapa, hari keberapa. Takutnya atau jangan-jangan ketika pas tidak takwa itu, ketika pas tidak istiqomah itu, pas mati. Takutnya itu. Maka dalam Islam Rasul mengajarkan kunci-kunci untuk menjaga 24 jam kita itu, supaya kalau mati sudah pasti wahuwa fil jannah. Ya, itu doa apa? Sayyidul istighfar. Sampun hafal nggih sedaya Allahumma anta rabbi itu kalau dibaca pagi Pak, itu jaminan sampai hari itu kalau meninggal sampai hari itu sebelum datang waktu malam itu fahuwa fil jannah, dia yang mengamalkan sayyidul istighfar ini di surga. Dan apabila dibaca di waktu malam ya, dan dia mati pada malam itu sebelum datang pagi, maka fahuwa fil jannah. Ini merupakan kunci pagi dan kunci petang atau kunci malam. Itu sayyidul istighfar dalam rangka kita menjaga keistiqomahan. Istiqomah, ajak. Ayo kakak duduk yang baik, sampingnya di Robi sana. Nah gitu. Ini babul istiqomah. Nah, sebagaimana biasa muallif kita rahimahullahu ta'ala Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab ini, senantiasa mengawali setiap bab beliau itu dengan mencantumkan ayat-ayat yang dijadikan dasar atau ayat-ayat yang dijadikan rujukan utama di dalam membahas atau mengurai hadis-hadis yang akan dinukilkan di dalam kitab ini. Dan di dalam babul istiqomah ini, ayat yang pertama dinukilkan adalah potongan suatu ayat yang sebenarnya sangat panjang, ya tidak sangat panjang tapi cukup relatif panjang, tetapi oleh Al-Imam Nawawi cukup ditulis dengan sangat singkat. Kata beliau, kata Imam, kalau Allah Ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, fastaqim kama umirta, maka kalian istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi ini di dalam surat Hud 112, bunyinya adalah fastaqim kama umirta, istiqomahlah ya, kalian istiqomahlah sebagaimana seperti yang Allah perintahkan. Jadi istiqomah itu adalah di dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, Bu. Jadi jangan istiqomah di dalam hal-hal yang dilarang. Dilarang judi, dia itu istiqomah judi tiap hari. Dulu Cak Nun itu pernah cerita, di Jogja itu di warung kopi di angkringan itu, dia pas marung itu, di situ waktu musimnya togel, Pak. Musimnya nomor itu, nggak tahu malam apa itu. Di situ kumpul banyak orang. Itu ya macam-macam, ono sing gali, ono sing tukang main, ono sing wong alim, ya kadang-kadang santri kerapiak. Kemarin malah pas marung beli sate ayam, ya ada kasus besar ditusuk oleh preman-preman. Nah, Jogja, di situ ada orang ya ngobrol tuh ramalan togel itu, situ.
Lah janjane aku wingi wis entuk nomor 78 teko dukun kae. Tapi tak awale tak mistik dadi 87. Jebule sing metu 78 tenan. Umpama ora tak awale tak tuku 78 aku mesti entuk iki. Ngoten Jogjane ngoten. Lah terus di situ ada orang tua yang agak sepuh itu bilang, "Oh, sampean niku mangkane tak dadi wong sing istiqomah. Lek wis 78 ya 78 aja diwala-wali dadi 87." Jadi ini istiqomah di dalam kemaksiatan ini tidak benar gitu. Oh alah, ini tak jenenge istiqomah di dalam perbuntutan ya ini. Ini perintahnya adalah fastaqim kama umirta. Istiqomah itu perintah sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya kalau salat yang istiqomah, tilawah Quran, ngaji, yang anak-anak santri yang menghafal Quran istiqomah. Makanya guru-guru di sini Bapak Ibu sekalian, guru-guru PAUD, TK, KB kita, dan insya Allah sebentar lagi SD, itu kita tuntun untuk istiqomah. Setoran, guru-guru itu nerima setoran dari anak-anak. Guru-gurunya juga kita minta setoran kepada mudir atau kepada kepala atau kepada pengasuh di sini atau yang ditugaskan. Jadi guru-guru pun juga setoran, meskipun satu ayat. Ya, kita tidak tekankan berapa, yang penting istiqomah.